Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, komoderator kesempatannya. Terima kasih kepada Adrian yang ini dan program studi yang saat ini kita sedang berbahagia bisa menyampaikan pertama kepada termasuk saya. Terima kasih. Maaf, saya agak ADHD, jadi mungkin saya nggak bisa diem di sini seperti presenter lain. Ya, pagi ini saya ingin sedikit berbagi kesusahan kami pada saat harus melakukan rekonstruksi pada injury eyelid dan orbita. Jadi karena pasien banyak datang ke saya dengan keluhan begini, dokter saya sudah baca di Google, kalau saya begini saya harus begini. Ibu kalau gitu caranya ibu berobat sama Google aja deh, jangan sama saya bilang gitu. Jadi saya coba membuka apa sih yang membuat pasien itu datang kepada kita setelah mereka membaca Google dulu. Nah, alhamdulillahnya itu ada semua. Jadi pupilnya tidak sama, ada kehilangan kulit, yang terpotong. Ya kalau ada ini saya udah agak tenang lah, oh mereka tahu urgensinya itu seperti apa. Ya, ini yang jadi bagian saya. Ini yang jadi bagian saya, mungkin tidak begitu terang, adalah terpotongnya kelopak mata dan gangguan dari gerak bola mata. Mungkin masih agak membosankan, banyak tulisan ya. Maaf. Kalau kita bicara injury, saya kebagian kebetulan eyelid dan orbita. Untuk eyelid sendiri ada laserasi yang linier, kemudian ada laserasi yang melibatkan lakrimal, melibatkan kantus, melibatkan margo, dan mungkin juga terjadi laserasi yang banyak. Bagaimana kita menanganinya adalah satu, kita harus mengevaluasi bagaimana dimensi normal dari kelopak mata. Kalau kita tidak tahu dimensi normal dari kelopak mata, maka kita tidak akan bisa mengembalikan kelopak mata itu dalam bentuk yang baik. Yang berikutnya adalah orbital fracture, sebetulnya ada banyak. Mungkin yang sering kita alami sebetulnya bukan yang mudah, bukan yang floor, bukan yang roof, tapi sudah yang tripod fracture. Di mana tripod fracture ini kita memberikan gambaran asimetri yang sangat, dan juga mungkin enoftalmos ataupun malah proptosis. Kita suruh meriksa, diperiksa aja, enak kok, gini-gini konsul waktu jaga ya, pasiennya seperti ini, bagaimana mau kita periksa? Ngamuk, nggak karuan, sudah laporannya adalah dokter ada kehilangan jaringan. Nah udah gerak kayak gitu nggak karuan, nanti akan kita lihat sebenarnya seperti apa pasien ini ya. Nah pada saat kita melakukan rekonstruksi itu tergantung dari umur pasien tentu, masih anak-anak kah, dewasa atau tua, dan bisa juga kondisi dari kelopak matanya sendiri, mungkin model yang sempit, model yang lebar, dan juga tergantung dari ukuran dan posisi dari defek. Dan yang paling penting saya sampaikan adalah tolong kita selalu untuk, kalau saya bilang malah selalu untuk minder. Kenapa? Karena kita merekonstruksi tergantung dari ini, personal experience and preferred. Jadi Anda taunya yang mana caranya? Saya experience saya terbatas, saya jahit biasa, interrupted. Silakan, asalkan Anda tahu prinsip-prinsip dari interrupted itu memberikan hasil yang baik. Jadi tidak usah memaksakan graft flap dan sebagainya, di mana itu justru akan membuat kita kesulitan sendiri pada saat operasi dan memberikan hasil yang tidak baik. Jadi kita harus tahu kemampuan kita sebagai operator seperti apa. Prioritas dari Ya, prioritas dari rekonstruksi eyelid ini adalah yang harus kita pegang. Yang pertama, vertical eyelid high harus bagus.
Jadi kelopak mata ini nanti ada contohnya bagaimana vertikal kelopak mata harus kita pertahankan. Yang kedua, margin stabil. Yang ketiga, penutupan mata harus adekuat, tidak boleh ada lagophthalmos. Kemudian permukaan yang menghadap ke bola mata harus halus dan terepitelisasi dengan baik. Dan yang terakhir goalnya adalah maksimal kosmetik dan simetri. Jadi kanan kiri harus sama. Setiap kita merekonstruksi, walaupun mata satu baik, harus kita buka dua-duanya. Dua-duanya kita perhatikan untuk menyamakan kanan dan kiri seperti apa. Ya. Ini sedikit guidance ya. Yang satu adalah apa ya bahasa umumnya, suka sama suka ya. Jadi match like tissue to like tissue. Jadi tisunya harus sama. Kulit kita gantikan kulit, tarsus kita gantikan dengan cartilago, soft tissue-nya kita gantikan dengan amnion atau dengan mukosa bibir. Ya. Kantal fiksasi ini yang jarang kita lakukan. Kita merasa kita sudah menyatukan semua tepi, tapi ternyata kantus tidak kita satukan. Apa yang terjadi? Maka mata tidak akan simetri. Karena pegangan mata kita itu yang paling kuat adalah di kantus lateral dan di kantus medial. Pegangan yang paling kuat. Namun dua kantus ini adalah bagian paling lemah di kelopak mata kita. Sehingga ini sering sekali rupture. Anda harus setiap kali mengecek seperti apa kantus pasien ini. Apakah ada yang lepas ataukah memang sudah benar dari mana? Dari simetri atau asimetri posisi kelopak mata. Ya. Untuk horizontal harus maksimal, jadi horizontalnya maksimal. Namun vertical tensionnya harus paling minimal. Ya, defect harus didekatkan lebih dulu, baru kita pasang graf. Jangan sampai graf ini berlebihan. Kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi kita harus kembali ke dimensi yang normal tadi ya. Dan saya tahu sih mungkin tidak banyak yang bisa kita minta pendapat karena nggak semua orang suka rekon ya. Mungkin saya aja yang nggak tahu kenapa suka rekon gitu. Jadi yang paling sulit adalah Anda boleh get help subspesialis. Saya selalu terbuka dengan alumni di sini. Gak apa-apa, nanti kalau kamu perlu telepon deh, WA deh. Kalau perlu saya gambar, saya kirim ulang. Yang ini digabung sama ini, begitu. Jadi kita saling cerita, kita saling diskusi. Supaya kita mendapatkan hasil yang baik untuk pasien. Ya. Kok slide saya banyak tulisan, saya juga udah mulai bosan. Ini kayaknya slide terakhir yang ada tulisannya deh, berikutnya nggak ada kok ya. Ada dua yang harus kita lakukan. Kalau rekon yang sederhana saya nggak sampaikan di sini. Anda semua udah pinter, tiap hari ketemu di UGD, bukan? Tapi yang susah adalah kalau sudah mulai ada kehilangan jaringan. Kalau kehilangan jaringan saya apain? Saya males flap, saya belum sekolah. Belum velo, saya males ambil graf, padahal graf adalah teknik yang paling mudah Anda pelajari, teknik yang paling mudah kita lakukan. Oleh karena itu, mungkin mencoba sekali dua kali, oke, tapi ini sangat membantu pasien. Nah, namun hati-hati karena sebenarnya yang terbaik untuk tekstur, kontur, dan untuk kosmetik adalah flap. Walaupun flap ini sangat sulit, kita harus memperkirakan seperti apa. Teknik flap ada advancement, rotation, transposition ini yang paling dasar, tapi yang banyak yang cara lain. Pilihlah teknik apa yang paling baik untuk Anda. Tapi saya rekom kalau awal-awal justru yang ini, yang graf ini. Jadi ini paling mudah. Asal kita tahu dasar-dasar dari graf. Ya. Ini adalah pasien yang tadi kita lihat waktu diperiksa nyebelin ya. Toleh kanan, toleh kiri. Nah ternyata semuanya masih utuh. Semuanya masih utuh, bisa disatukan. Ini kita ukur, ketemu dengan ini ya. Pada saat belum dibersihkan seperti ini. Jadi dengan GA kita bisa, oh udah bagus kita tinggal jahit, selesai. Nah yang Anda jangan lupakan adalah ini. Saya suka ngintip fotonya bedah. Ini fraktur tripod. Kalau udah seperti ini kita harus pikirin, oke, hari ini saya jahit, berikutnya harus saya pikirin blowout fracture-nya ini saya apain nantinya. Gitu ya. Jadi nanti blowout fracture mungkin maaf tidak saya bahas banyak karena saya tidak cukup waktu untuk membahas itu di sini. Ya,
Ini faktor yang paling sering kita temui ya, linier ya. Jadi seperti ini. Nah, semua udah tahu ya, kalau ada ini lihatlah punktum sebelah mana, kita satukan dulu lakrimalnya, baru kita jahit kelopaknya. Paling gampang. Itu margo kena, lakrimal kena. Yang berikutnya ini, sejenis dengan yang tadi, tapi ini sedikit agak complicated karena ada ini, seakan-akan ini ada kehilangan jaringan. Males kita lihatnya apa sih? Coba disatukan dulu. Loh, ternyata menyatu. Bagus, udah. Kita nggak perlu flap, nggak perlu graf, tinggal jahit, selesai juga. Ya. Ini pun juga begitu. Jadi ini areanya di perbatasan ya. Maaf. Saya suka sama bedah, terserah kamu deh mau ambil enggak gitu. Karena dikonsuli bola matanya tok ya dok, kelopak matanya nanti saya yang jahit. Gak apa-apa saya bilang. Jadi biasanya ini suka bedah yang jahit, padahal kita bisa, ini area kita nih. Area kita ada di bawah eyebrow ya. Nah ini margonya kena. Nah di sini jangan lupa ini juga ada. Karena saya lihat beberapa kali juga ada adik-adik PPDS itu lupa, ada luka tidak dijahit, kelewatan sedikit di sini, kelewatan. Jadi Anda mau selesai harus lihat dulu semuanya, masih ada nggak luka terbuka? Nggak ada, selesai operasi. Ya, ini juga, ini kebetulan memang sudah ditata, saya cari foto yang masih berantakan nggak ada ya. Tapi setelah ditata itu bisa begini, semuanya bagus. Ini setelah kita jahit. Jadi tidak perlu kita papakan. Jadi nggak usah stres dulu dengan kehilangan jaringan. Ya, ini yang saya mau pesankan. Pada saat kita terima pasien itu sudah seperti ini, nekrotik. Saya marahi PPDS saya karena operasinya seperti ini, tahu-tahu dibuang. Ngapain kamu buang? Kan ini bagus ini. Jaringan ini masih hidup. Tahu-tahu begini post-op-nya. Ternyata mereka menerimanya bukan yang ini di fase 1. Jadi mungkin kita perlu punya penyuluhan atau bagaimana bahwa wound dressing harus ditutup dengan NS atau apalah supaya ini tetap hidup pada saat sudah masuk kamar operasi. Jadi udah begini ya terpaksa kita buang memang, karena begini ya terpaksa harus di graft atau flap. Nah ini PR saya minggu kemarin, jadi kalau dijahit begitu saja, ini vertikalnya tidak diukur. Harusnya jarak bawah kelopak mata ke margo itu 3 mm, ini enggak, ini dijahit begitu saja, oh bagus bentuknya, tapi pasien merem nggak bisa, ya kan? Nah akhirnya ini saya pisahkan kembali, ya, kemudian kita pasang graft, baru pasien bisa tutup mata. Ya, jadi banyak yang kalau secondary recon itu lebih sulit sebenarnya dibandingkan dengan primary ya. Ini PR juga. Jadi pasien ini sebenarnya, ini video terakhir ya. Jadi pasien ini sebenarnya lukanya hanya begini. Bentuk V melingkari kantus lateral. Di mana kantus lateral normal, semua normal. Harusnya itu ya dijahit sesuai V begitu. Ini enggak, atas sama bawah dijadikan satu. Nanti di video akan kelihatan bagaimana hasil operasi kita memisahkan kembali luka ini menjadi luka yang baru. Ya. Agak cepat videonya, cuma 1 menit. Jadi ini saya pisahkan sampai kemudian ketemu asli, ya ternyata masih normal. Oh, mohon maaf, kelewatan ya tadi yang bentuk V-nya itu ya, ada ya. Nah ini, jadi lukanya itu aslinya ini, itu disatukan atas dan bawah. Harusnya tidak, jahit aja sudah, lukanya tetap begitu. Nah ini sedikit dog ear di bawah kita gunting. Nggak berani nyepetin soalnya saya nggak takut kelewatan. Ya, jadi lukanya seperti itu, mata sudah bagus kembali, horizontal visuranya normal kembali,
vertikal visuranya juga normal kembali. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.